wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan al-hadits. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Coblong dan sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang diajukan oleh jamaah online melalui WhatsApp group, bolehkah menambah kalimat doa jazakumullah khairan ditambah kathiron, atau khairul jaza, atau ditambah dengan kalimat lain seperti ahsanal jaza? Itu pertanyaannya. Jadi di hadisnya jazakallah khairan, sekarang ditambah khairan kathiron, atau khairul jaza, atau ahsanal jaza, atau tambahan-tambahan kalimat lain. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita telaah tentang hadis yang dimaksud dan juga petunjuk syariat Islam tentang membalas sebuah kebaikan. Berangkat dari hadis yang bersumber dari Usamah bin Zaid, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan kebaikan padanya, faqala li fa'ilihi, lalu ia berkata kepada pelaku kebaikan, jazakallahu khairan, semoga Allah menambah kebaikan untuk Anda, faqad ablagha fitsana, maka sungguh yang bersangkutan telah sangat memuji, yaitu telah mencukupi dalam pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan beberapa imam yang lain. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalau di hadis yang pertama dengan bahasa man suni'a, di hadis yang kedua manis tuni'a. Jadi suni'a dan ustuni'a. Ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fitsana. Itu perbedaannya di situ. Nah, Bapak Ibu, pada hadis ini terdapat ragam petunjuk ilmu dan hukum syar'i. Antara lain, yang pertama kelebihan ucapan jazakallahu khairan. Pada hadis ini secara khusus menyoroti keutamaan dan efektivitas ucapan tersebut. Maka ucapan jazakallah khairan bukan sekedar ucapan terima kasih biasa, tetapi merupakan doa yang bermakna semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, itu pelajaran pertama, Bu. Yang kedua, menunjukkan pujian yang paling sempurna. Di akhir hadis
Nabi menyatakan faqad ablago pitana, barang siapa yang membalas kebaikan seseorang dengan doa jazakallah khairan, maka sungguh ia telah sangat memuji, menunjukkan bahwa ucapan jazakallah khairan dianggap bentuk pujian dan rasa syukur yang paling tinggi lagi tuntas. Beberapa alasannya, doa itu jelas Bapak Ibu dilihat dari aspek kandungan. Ketika kita membalas kebaikan seseorang dengan jazakallah khairan, berarti kita yang menerima kebaikan mendoakan bagi yang bersangkutan kebaikan yang kekal, yaitu balasan dari Allah yang tidak terbatas pada balasan duniawi. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, jawabannya terima kasih gitu, maka terima kasih ini bersyukurnya boleh jadi hanya di dunia. Tapi dengan jazakallah khairan, maka bagi yang bersangkutan didoakan bukan hanya balasan duniawi. Kedua, yang jadi pertimbangan, di situ termuat pengagungan Allah. Maka saat kita diberi kebaikan lalu kita membalas dengan doa, berarti kita yang mendapat kebaikan menyerahkan balasan bagi yang bersangkutan kepada zat yang paling mampu membalas. Nah, pertimbangan yang ketiga, dengan balasan jazakallah khairan mencakup segala kebaikan. Karena kata khairan bersifat umum. Jadi saat dibalas belum tentu membalas dalam bentuk yang diberikan. Ibu masian arto 100.000 didoakan jazakallah khairan, belum tentu 100.000 dibalasnya. Maka boleh jadi balasannya tidak dalam bentuk yang sama. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, poin ketiga yang tidak kalah penting, petunjuk ilmu yang kita dapatkan dalam praktek kehidupan. Hadis ini menganjurkan kita untuk membiasakan ucapan jazakallah khairan sebagai pengganti atau pelengkap dari ucapan terima kasih saja. Ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur. Ucapan jazakallah khairan adalah doa sekaligus pujian terbaik yang diajarkan oleh Nabi untuk kita ucapkan bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Doa ini melampaui makna terima kasih biasa, karena mengandung muatan ruhaniyah dan pengharapan balasan dari Allah yang maha sempurna. Terakhir asli Bu, terakhir ya. Sebelum membicarakan boleh tidak pakai tambahan. Gini Bu, jadi saat kita berbuat baik dari orang yang dikasih baik oleh kita, inilah yang kita harapkan. Jangan sekali-kali kita berharap balasan dari yang bersangkutan. Ini bagi kita yang memberi. Oke Bu? Jadi sekali lagi, jika kita yang berlaku berbuat baiknya, maka yang diharapkan dari orang yang dikasih baik oleh kita, balasannya itu doa. Kenapa Bu? Karena kita sadar manusia yang diberi baik oleh kita syarat dengan berbagai keterbatasan. Jadi lamun ibu mereka si A nah yang ngebalas belum tentu sesuai harapan. Ibu masih ingat kata-kata saya? Hanas diandalkeun da urang sok mereka dean ka jalma eta.
mata urang mah sing bersih sing ikhlas nalika mere. Harapkanlah balasannya dari Allah. Nah, da Allah mah maha tidak terbatas. Kata boleh nama unlimited. Kemampuan manusia mah limitatif terbatas. Tah Allah mah tidak terbatas. Siap bu? Halo? Imagra. Begitu ibu masihan memberi, ingin balasan dari orang seperti itu. Sabenghar-bengharna bu. Jelema mah miskin. Satu. Berbuat baik belum tentu dipuji. Lamun ka jelema. Begitu jelek geus pasti dipoyok. Sari bolehna teh bahasa Jerman, bolehna nanti ditranslate kan sekali deh bu. Lihat. Kalau kita berharap pada orang nih, oke, berbuat baik belum tentu dapat pujian. Sudah pasti saat tadi tidak cocok sampai dianggap jelek, sudah pasti dapat cemoohan. Sudah, itu bagi kita yang berbuat baik. Bahasa guru bu dan orang tua emut dia pun bapak tinggal. Jadi kalau kita berbuat baik, bagaikan kita, okay, melempar jejer apa jejer? Nah pancingan, okay, dalam ragam balong kolam. Boleh jadi yang kita buang hari ini disebut tadi berbuat kebaikan, maka karena Allah Maha Kaya gak akan terbatas hari itu juga. Boleh jadi orang tos maut, maka terus bertumbuh. Tah lamun kajalmi mah, boleh jadi seseorang membalas kita saat kitanya hidup. Etage gitu. Mun ingat. Nah tapi kalau berbuat baiknya tadi berharap tadi balasan dari Allah, maka tidak akan pernah berhenti hasil yang didapat oleh kita walaupun kitanya sudah wafat. Dalam bahasa lain, kalau kita berbuat baik berharap balasan dari yang bersangkutan, naon bu? Tengah beja-beja, letik sih bu, gitu. Kecil boleh gitu. Wah, ibu teh sadar, berbahagia. Oh, ibu banyak membantu orang, gitu. Suatu saat susuganan, bagian ibu nu butuh, bro, gitu. Didinya loba dibantu ku di dieu. Ayeuna pas di dieu keur butuh. Cantang tuh. Karena kita berharapnya pada orang. Sok coba terbayang bu, saat kita tadi dengan ringan tangan membantu orang, begitu kita berharap saat kita butuh dia balik bantuan, lalu tidak membantu bagaimana? Terganggu keikhlasan. Hanas, you know Hanas? Oh gitu. Didinya mah teu cara keur butuhna. Wah kakuring teh nepi ka tadi sehari nelpon 24 kali. Nga-WhatsApp teu eureun-eureun can cair mah. Begitu ayeuna urang butuh tak bakal mengalami kekecewaan begitu. Siap bu? Nah maka saat kita berbuat baik, cuman satu harapan kita apa? Didoakan, karena hakikatnya Allah yang akan membalasnya. Sudah sekarang sebaliknya, posisi kita yang dapat bantuan. Entong tegablek kinten-kinten apa bahasa Perancis nabunya gitu. Ada cekusan amin oge cenah cekape ku nyebutkeun jazakallah gitu. Padahal urangnya mampu leuwih beurna. Ibu puntennya hatur nuhun kana kasayan, jazakallah khairan katsiran. Abdi tetiasa membalas kebaikan Anda. Mudah-mudahan kewe Allah yang membalas. Oke. Padahal bari boga eta teh.
Tah hiji saat dia minta bantuan sama posisinya, kita pun mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau ibu dimintai bantuan sing atoh bergembira, ada peluang mendapatkan bantuan Allah tidak terbatas. Siap bu? Siap naon? Siap menta jeung siap dipenta. Siap dimintai bantuan dan siap meminta bantuan. Nah semuanya ketika ikhlas karena Allah mabuk gampil luar biasa. Ibu siap bu? Siap naon? Meminta bantuan harus ikhlas karena Allah. Saat membantu pun harus ikhlas karena Allah. Lurus bu, lempeng. Ibu lu datang, tong dibere sudah tama api-api pipin sedan ulah gitu. Peparihan temere atau tong diomongkeun. Ieu mah tadi memberi tidak malah membicarakan. Oke ibu. Jadi kalau mau kasih sing lempeng. Kalau mau entong sekalian, jangan yang memberi tidak malah diomongkan. Nu kamari kita maya. Ulah dibere deui cenah kamari oge, teu ulah kitu, tolak sekalian. Dikasih sing ikhlas. Siap Bu? Siap apa? Siap ikhlas. Jadi saat kita menerimanya ikhlas, memberinya ikhlas, cuman satu, saat kita diberi, kita pun ikhlas mendoakan yang bersangkutan, bukan karena papaehan. Begitu juga saat kita memberi, harapan yang didayari yang bersangkutan, bukan balasan materinya, bukan balasan sejenis, tapi doa atas keikhlasan. Begitulah Bu ya, nilai pelajaran penting dari doa jazakallahu khairan. Sekarang masuk di wilayah hukum, boleh tidak ditambah, ganti dulu domir, bab domir dulu. Di hadis disebutkan jazakallah, sekarang bolehkah diganti jazakillah? Karena yang saling berbuat baiknya kaum perempuan, boleh. Itu Bu. Jadi jika yang berbuat baiknya adalah perempuan, maka disesuaikan domir kata gantinya jazakillah gitu. Jika yang berbuat baiknya laki-laki, maka jazakallah. Jika banyak yang berbuatnya, boleh jazakumullah gitu. Nah ya, jadi disesuaikan domirnya. Beda dengan sholat jenazah. Mau laki-laki mau perempuan, Allahumma gfir lahu, Allahumma anta robuha. Jangan diganti dikarenakan tadi mayitnya laki-laki, Allahumma gfir lahu, mayitnya perempuan, firlaha, tidak boleh. Oke, engke nu riweuh mah lamun LGBT mayitna gitu, membencong. Nah, udah ya. Nah, jadi kalau doa ini boleh disesuaikan gitu. Boleh jazakillah kalau perempuan, boleh jazakallah kalau laki-laki, boleh jazakumullah sekiranya banyak. Sudah? Nah, inilah dalil penyesuaian kata ganti atau domir. Penggantian disesuaikan dengan jenis kelamin yang berbuat baik seperti perempuan jazakillah, antara lain dinyatakan oleh Usaid bin Hudair untuk Aisyah gitu. Saat Aisyah memberikan kebaikan, maka Usaid mengatakan jazakillah khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan segala kebaikan. Begitu dalilnya, boleh disesuaikan untuk perempuan. Maka untuk laki-laki jazakallah khairan, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Umar ketika
Umar bin Khattab terluka karena ditikam. Lalu orang-orang memujinya dan orang-orang berkata atas kebaikan Umar bin Khattab, jazakallah khairon. Nu tadi mah jazakillah da ka Aisyah, nu ieu mah jazakallah da ka Umar gitu. Itu dalil yang kedua, boleh penyesuaian. Oke, yang terakhir hukum penambahan redaksi. Walaupun di hadisnya cuman sampai khairon, boleh pakai tambahan katiron, boleh pakai tambahan kalimat khairul jaza, boleh juga pakai tambahan kalimat ahsanal jaza. Jadi hukumnya boleh gitu. Maka penambahan katiron, ahsanal jaza atau khairul jaza tidak bertentangan dengan maksud hadis, walaupun di hadis hanya sampai kata-kata khairon gitu Bu. Maka penambahan ini justru sejalan dengan semangat dan makna yang dikandung di dalam hadis, serta dikuatkan oleh kaidah dan metode penetapan hukum yang disebut dengan turukul istinbat. Nah, jadi Ibu sekarang sudah mendapatkan petunjuk dan hikmah kenapa balasannya doa jazakallah. Sekarang kita belajar ilmu usul fikih, belajar metode menetapkan hukum. Maka pulang dari sini Bapak Ibu jadi ahli fikih. Ya jika cek sim kuring dengan Bu, atau peperiheun urang teh jadi ahli hadis atau jadi ahli hadas atuh. Hayang we hitut da ahli hadas gitu. Nah, kenapa saya mengatakan boleh Bapak Ibu? Beberapa pertimbangan metode cara menetapkan hukum Bu. Ketika Nabi menyebutkan khairon tanpa batasan atau sifat tertentu, maka berdasarkan kaidah, apalkeun Bu, lamun dina dalil disebut A, entong AB, entong A1, A2 berarti boleh, karena Nabi menyebut khairon tanpa Nabi melarang ada tambahan. Khaironnya mau ditambah katiron, mau ditambah ahsanal jaza, mau ditambah khairul jaza, karena Nabi tidak membatasi hanya sampai khairon. Yang paling penting Bapak Ibu kita mengerti. Jangan Ibu menambah ahsanal jaza tapi tidak mengerti apa artinya. Ustaz, jazakallah khairon ahsanal jaza cek sim kuring teh. Amin. Nah, udah ngerti sim kuring mah, tapi balik di kai bubu mengerti enggak ahsanal jaza? Enggak tahu. Cuman orang-orang mengatakan enggak boleh gitu. Jadi boleh ditambah tapi kitanya mengerti. Siap Bu? Ya, Ibu nambah lagi jazakallah khairul jaza. Pake ditanya buku. Ibu cenah kenapa khairon teu khairu? Jazakallah khairon ahsanul jaza. Nya matakna ulah sok hoyong nambahan ai teu ngarti. Disebutna sadangu-dangu. Maka itulah sekali lagi boleh, tapi saat kita melakukan syaratnya mengerti. Jadi ahsanal jaza teh dengan balasan yang terbaik. Khairul jaza itu artinya dengan balasan yang terbaik. Semoga Allah menambah bagi Anda kebaikan dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang paling baik gitu. Itu ahsanal jaza teh kitu, Bang. Paham, Bu? Jadi sekarang mah boleh Ibu nambah ahsanal jaza dan ngerti. Kamari mah teu ngerti tapi melakukan. Jazakallah khairan ahsanal jaza.
Semoga Allah menambah kepada Anda kebaikan dengan balasan yang lebih baik. Paham Bu? Luar biasa pinterna. Amin muhtarma kudu 5 tahun sekolah kita. Ibu mah 5 menit. Jauh ngerti luar biasa. Sudah Bu? Nah jadi kesimpulannya lapad khairon dalam hadis bersifat mutlak, mencakup segala jenis kebaikan yang sedikit maupun kebaikan yang banyak. Maka ketika Nabi menyebutkan faqad ablago pitana, yaitu telah mencukupi dalam pujian, menunjukkan bahwa ungkapan jazakallah khairan sudah mencukupi dan sempurna sebagai bentuk terima kasih secara Islam, tetapi bukan berarti melarang bentuk tambahan kalimat yang dipandang lebih utama. Oleh karena itu menambah kathiron gitu Bu, yang artinya banyak, yang artinya yang banyak, menguatkan makna khairon, kebaikan khairon yang banyak gitu Bu, tidak menyalahi ketentuan hadis. Oke Bu, karena inti doanya tidak dirubah. Maksud utama dari doa tidak dirubah, tambahan khairon malah memperkuat. Oke, saya ambil contoh kasus lain, kebolehan menambah. Urang teh ngadoa kieu Bu, dina hadis teh Robik Pirli wali walidaya. Dina hadisna teh teu aya tos susah kitu ditambihan ku ibu teh warhamhuma. Gitu. Nih sekali Ibu, redaksi asal misalkan ya Robik Firli wali walidaya, artinya ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ditambah ku ibu warhamhuma. Selain tadi ampuni, rahmati keduanya. Boleh tidak? Boleh. Karena syariat tidak membatasi hanya di Robik Pirli. Itu penting kita mengerti gitu Bu. Komo ditambihan deui warhamhuma kama robayani sogir ti mana? Halo. Tuh, jadi boleh karena tidak bertentangan. Robik Firli wali walidaya tambihan kurang teh warhamhuma kama robbayani sagira, padahal tambahan itu nggak ada di hadis gitu. Siap Bu? Nah jadi sami siga jazakallah khairan ditambah oleh kita katiron asana jaza, maka taubahnya seperti Robik Firli wali walidaya ditambah oleh kita warhamhuma kama robbayani sogiro. Hukumnya dibolehkan karena Nabi tidak membatasi. Paham Bu? Halo? Nah, dalil lain yang menguatkan yaitu petunjuk Quran. Allah memerintah untuk membalas suatu penghormatan minimal sebanding, paling utama dengan yang lebih baik itu Bu. Firman Allah, wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Maka ayat ini menjadi prinsip umum berlaku kebaikan, balas setimpal atau dengan yang lebih baik. Nah contoh ini dalam urusan salam gitu Bu. Ibu teh disalami assalamualaikum, ibu minimal jawabnya waalaikumsalam, lebih baik ditambah waalaikumsalam warahmatullah
wabarakatuh. Nah itu prinsip kebaikan, Bu. Jadi selama syariat tidak membatasi, melebihkan dari kebaikan orang pada dasarnya dibolehkan. Maka saat menjawab jazakallahu khairan ditambah ke urang katiron asana jaza, maka itu termasuk bi asana minha, membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Paham, Bu? Nah, jadi salama teu dicare ku syariat bebas, boleh ditambah. Tapi saat syariat membatasi, tidak boleh ditambah-tambah. Contoh. Ibu makan tara pernah ke kuburan kan? Ngurebkeun karena tugas kaum laki-laki kan? Ibu pernah mencit domba? Mencit sapi? Pasti moal kalau ibu yang mencit mah dombana hudang deui. Lihat, Bu. Dalilnya tuh kieu, bismillah wallahu akbar. Tidak boleh ditambah bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu. Nah, itu contoh. Kenapa? Karena redaksinya dibatasi. Paham, Bu? Sekali deui. Tong ngicip tong ngarenghap. Jadi pada saat syariat tidak membatasi redaksi, berarti boleh ditambah. Contohnya tadi jazakallahu khairan katiran. Oke, Rabbik firli wali walidaya tambah warhamhuma kama robayani sogiro. Karena pada dasarnya tidak membatasi. Tapi pada saat syariat membatasi, tidak boleh menambah. Contohnya saat nyembelih, bismillah wallahu akbar, ulah ditambahan bismillahirrahmanirrahim. Padahal ar-Rahman ar-Rahim teh bagus, tapi tidak tepat. Contoh lain pada saat nyimpen di kuburan, Bu, karena liang lahat, bismillah wa ala milati rasulillah. Da ibu teh tadi, aduh Ustaz cenah sae pisan tambihan weh bismillahirrahmanirrahim. Wa ala milati rasul, mayitna hudang deui. Tak itu, Bu. Paham, Bu? Jadi kalau cek syariat bebas berarti boleh. Kalau cek syariat terbatas jangan berani-berani nambah walaupun menurut kita bagus. Siap, Bu? Contoh lain dalam sholat. Ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tidak boleh, karena dalilnya membatasi sampai wabi rabbik firli mohon maaf, subhana rabbiyal azim. Tos sujud subhana rabbiyal a'la ditambihan wabihamdihi. Tidak boleh, karena hadis yang sahihnya hanya sampai a'la. Padahal secara redaksi bihamdihi teh bagus. Nah gitu, Bu, belajar apik dalam beragama. Saat yang boleh silahkan kreasi ditambah silahkan, saat tidak boleh wayahna we gitu. Sudah? Contoh lain, doa setelah adzan. Allahumma robba hadhihi da'watit tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa atahu ditambihan innaka la tukhliful mi'ad. Tidak boleh gitu. Tidak boleh ditambahan innaka la tukhliful mi'ad setelah doa di waktu adzan. Wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa atahu tos duwi kadinya. Nambihan innaka la tukhliful mi'ad menjadi keliru karena hadisnya dhaif yang ada tambahan tos sakitu. Paham, Bu? Halo. Tuh, makanya beruntung ngaji. Tak inilah ciri kita orang-orang bodoh. Mana bukti bodoh? Ngaji wae. Maka boleh jadi keyakinan kita sudah 40 tahun diperbaharui. Tenanaun.
daripada ke diperbaharui ku malaikat di alam mahsyar. Siap Bu? Tuh beruntung na ngaji teh kitu. Tak ieu teh orang bararodo, beruntung hidup orang bodoh. Sebab nu pinter mah moal ngaji. Duh cenah kaduhung jadi ngaji. Nambet kaduhung jadi apal salah. Sidik sing atoh urang teh bunuh baheula teh disangka bener salah, tapi dulu karena ilmunya terbatas moal jadi dosa gitu. Tapi setelah tahu masih diamalkan tanpa dalil, bisa jadi dosa karena naon bandel. Cek Allah teh sidik salah, geus dibejaan salah, anger we dina salah teh make dalil. Nah bandel namina. Maka salah tanpa ilmu atau karena ketidaktahuan dimaafkan, tapi selesai dengan ketidaktahuannya. Sangga-sengatnya homa kudu robah. Siap Bu? Nah jadi boleh jadi kemarin ibu sudah mengatakan hoeron katiron, ibu sudah menggunakan ahsanal jaza, sudah biasa mengatakan hoero jaja, tapi ilmuna teu apal, hartina ge teu apal, tapi terdengarnya aduh nyendukan hate karena orang lain menyebut bagus, padahal kita tuh nggak ngerti. Nah sekarang dimengertikan kebolehannya, apa maknanya. Nah Bapak Ibu begitulah cara khususnya Dewan Hizbah menetapkan hukum. Yang tidak boleh, yang boleh, dua-duanya harus didasarkan atas dalil, kedua-duanya ditetapkan berdasarkan ilmu yang disebut dengan ilmu turukul istinbat, metode cara menetapkan hukum di dalam Islam yang menjadi tugas para ulama. Sekali lagi, kita banyak hutang pada ulama, karena mereka lah kita tercerahkan, karena ustadzlah kita terselamatkan, karena tadi ulama pula kita senantiasa punya pegangan.